warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Farah Pizon, NPM 2241 1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan data populasi, sampel, penyajian data, tabel dan diagram. Jenis-jenis data statistik. Jenis-jenis data dapat dibedakan menurut beberapa kategori, misalnya menurut sifatnya, cara memperolehnya, berdasarkan sumber datanya, waktu pengumpulannya, dan skala pengukurannya. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis data berdasarkan kelima kategorisasi tersebut. Berdasarkan sifatnya, data dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif dan data kuantitatif. 1. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik, atau biasa juga disebut atribut. Dalam istilah komputer disebut data bertipe string, misalnya persepsi mahasiswa UT terhadap layanan tutorial di UPBJ JUT. Data yang diberikan beberapa persepsi atau pendapat sehingga jawaban yang mungkin adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, sangat kurang baik. 2. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka, data numerik. Dalam komputer dikenal sebagai data numerik. Misalnya, data jumlah pembelian modal UT, jumlah mahasiswa jurusan statistika masa registrasi 2010, 2, dan sebagainya. Data yang dapat dinyatakan dalam angka dapat dikuantifikasi dinamakan data kuantitatif. 1. Data deskriptif, data yang dapat dikategorikan secara tegas menurut bilangan cacah 0, 1, 2. Tidak dapat disajikan dalam bentuk garis bersambung, speknya dengan diagram batang. 2. Data kontinu, data yang susunannya berkelanjutan tidak dikategorikan secara tegas, bisa disajikan dalam garis bersambung di mana setiap titik yang termuat pada garis tersebut adalah data. Tampilan data diskrit. Tampilan data kontinu. Di sini sudah dijelaskan dalam gambar. Populasi dan sampel. Populasi keseluruhan elemen atau unit penelitian yang memiliki ciri karakteristik tertentu untuk dijadikan objek penelitian. Besaran yang diperoleh setelah mengobservasi seluruh anggota populasi disebut sebagai karakteristik populasi atau parameter. Jika akan mengamati seluruh populasi, maka perlu diadakan sensus. Sampel, bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dengan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Sampel diperlukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian. Banyaknya anggota dari sampel disebut ukuran sampel. Sampel dibagi dua, sampel representatif yang mewakili karakteristik populasi dan sampel non-representatif yang tidak mewakili populasi. Jenis-jenis statistika deskripsi, mengurut dan mengelompokkan data, distribusi frekuensi, penyajian data, diagram garis batang, scatter, lingkaran. Skala pengukuran data, nominal, ordinal, interval, rasio, ukuran pemusatan data, mean, modus, median. Ukuran letak, kuartil, desil, persentil. Ukuran penyebaran, disperse data, rentangan kuartil, simpangan rata-rata simpangan baku, variance. Skor baku, Z, dan kurva disebut distribusi normal. Jenis-jenis statistika inferensi. Probabilitas, teori kemungkinan, teori distribusi probabilitas, analisa covariance, ANCOVA, pendugaan populasi, uji hipotesa, analisa varian ANOVA, regresi, analisa korelasi, uji signifikansi. Beberapa jenis grafik batang bermanfaat untuk mempresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi relatif ataupun presentasi distribusi. Cara pada sumbu horizontal diberi label yang menunjukkan kelas kelompok. Sumbu vertikal menyatakan frekuensi
frekuensi relatif maupun persen frekuensi menggunakan berbentuk batang dengan lebar yang sama tetap. Grafik garis sama dengan grafik batang, namun data yang dipresentasikan adalah data bersifat kontinu. Cara pada sumbu horizontal diberi label yang menunjukkan kelas, kelompok, sumbu vertikal, frekuensi relatif maupun frekuensi. Setiap nilai dari sumbu vertikal dihubungkan secara kontinu dengan sebuah garis. 3. Grafik lingkaran digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Cara: gambarkan sebuah lingkaran, kemudian gunakan frekuensi relatif untuk membagikan daerah lingkaran menjadi sektor-sektornya luasnya sesuai dengan frekuensi relatif kelas kelompok. Contoh, bila total lingkaran adalah 360 derajat, maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,5 akan membutuhkan daerah seluas 0,5 360 sama dengan 90 derajat dari total luas lingkaran. 4. Grafik skuter. Diagram scatter diagram merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabelnya digambarkan sumbu vertikal. Pola yang ditunjukkan titik-titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for listening.